Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Novia adalah seseorang yang suka sekali memelihara kucing guys. Pada hari Rabu pagi, ia ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian dada. Polisi menemukan 3 pelaku yang diduga telah melakukan pembunuhan ini. Alan tetangganya berkata, "Aku nggak tahu tentang pembunuhannya pak. Memang aku sempat mendengar kucingnya meraung seperti bertengkar. Lagian kenapa aku harus membunuhnya? Aku sangat kenal baik dengannya." Eki, teman kantornya bilang, sehabis pulang kantor memang aku pulang ke rumahnya untuk ngambil barangku yang tertinggal pak. Aku pun sangat kaget mendengar kalau ia telah terbunuh. Rama, kakaknya berkata, "Kemarin aku nggak pulang ke rumah pak. Aku harus lembur dan menginap di kantor untuk menyelesaikan tugas deadline-ku. Jadi aku nggak tahu soal kejadian di rumah." Setelah melihat dan mendengar para terduga, akhirnya polisi menemukan siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Novia. Kalau menurut teman-teman, siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Gimana? Udah ketemu guys siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Rama, kakaknya tuh. Kalau dia nggak pulang ke rumah, kenapa ada bekas cakaran kucing yang ada di baju dan tubuhnya ya? Dan tetangganya juga mendengar ada suara kucing yang mengerang guys. Udah pasti kucing itu menyerangnya. Kalian di teka-teki pertama ini pada bener nggak jawabnya? Kasih tahu kita jawaban yang lainnya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Seorang profesor kembali ke kantornya di suatu universitas. Saat dia menyalakan komputernya, seseorang menghapus catatan nilai siswanya dari awal tahun ajaran perkuliahan. Karena ingin mencari tahu siapa pelakunya, ia pun menelpon polisi dan segera mengumpulkan beberapa mahasiswa yang mendapat nilai jelek guys. Karena apabila nilai itu hilang, mereka akan senang. Mahasiswa itu adalah Aji, Rega, dan Koko. Aji bilang, "Aku pergi ke klub malam kemarin pak, dan aku kembali jam 6 pagi. Jadi ya aku bolos kuliah." Rega berkata, "Tim basket temanku membutuhkan pemain dadakan karena ada yang cedera. Akhirnya aku yang menggantikannya sebagai penjaga gawang mereka. Jadi aku juga bolos kuliah pak." Koko berkata, "Aku bermain skateboard kemarin dan mengalami cedera pada pergelangan kakiku pak. Bagaimana aku bisa masuk kuliah saat itu?" Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya polisi menangkap salah satu di antara mereka guys. Menurut kamu siapakah yang tertangkap dan merupakan pelakunya? Coba kamu cari tahu siapa yang berbohong dan waktunya aku mulai dari sekarang. Belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Rega guys, karena nggak ada penjaga gawang di olahraga basket. Jadi jelas-jelas dia udah mau membohongi polisi tuh. Kalian jawabnya siapa nih? Buat yang jawab benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Rizka adalah seorang anak dari pengusaha paling kaya di Jakarta guys. Hari itu ia ditinggal pergi oleh orang tuanya untuk keluar negeri. Karena ia bete, akhirnya ia menelpon teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Saat pesta berlangsung, tiba-tiba ada pemadaman listrik tuh. Namun setelah listrik menyala kembali, Rizka pun kehilangan kalung berliannya. Akhirnya ia langsung menanyakan teman-temannya yang dicurigai sebagai pencurinya tuh. Sarah berkata, "Aku nggak mungkin mengambil berlianmu Rizka. Aku bisa membeli berlian itu sekarang juga kalau aku mau." Galih berkata, "Aku nggak beranjak dari tempatku saat listrik padam. Kan kamu tahu kalau aku takut dengan kegelapan." Zidan bilang, "Bagaimana cara aku mengambil berlianmu? Aku nggak bisa melihatnya dalam keadaan gelap."
Setelah mendengar alasan teman-temannya dan memperhatikan satu persatu, Rizka pun mengetahui siapa yang mencuri. Kalau menurut teman-teman, siapa ya pelaku pencuriannya? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Zidane guys. Karena posisi topinya berpindah sebelum dan sesudah mati listrik. Udah pasti berlian itu disimpan di dalam sana tuh. Teka-teki keempat. Retno adalah seorang staf di sebuah toko jam tangan di kapal pesiar yang sangat mewah. Pada Kamis sore ia bertugas untuk menuju ke Pulau Sumatera. Ia menemukan ada salah satu jam mahal di tokonya telah hilang dicuri orang. Beruntungnya di toko itu terdapat CCTV yang bisa memberikan clue untuk kasus ini. Saat melihat rekamannya, akhirnya ia menemukan beberapa orang guys. Petugas akhirnya bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di toko itu. Orang pertama bernama Rido. Ia bilang, aku ke toko itu lagi mencari strap jam tanganku. Karena strap jam tanganku sobek saat itu, makanya aku datang untuk menggantinya. Lagian juga jamku lebih mahal dari jam yang hilang pak, jadi ngapain aku harus mencurinya? Orang kedua bernama Ihsan. Ia mengatakan, aku lagi mencari jam untuk memberikan ke sahabatku pak, karena besok dia akan berulang tahun. Aku memang tadi melihat banyak orang yang ngeliat jam mahal itu, tapi aku nggak tertarik sekali untuk melihatnya. Jadi gimana aku bisa tahu jam itu seperti apa? Orang ketiga bernama Resti. Ia mengatakan, aku memang sempat melihat jam tangan itu pak, tapi aku sama sekali nggak punya pikiran untuk mencuri jam itu. Lagian juga aku nggak punya banyak uang untuk membelinya. Setelah mendengarkan penjelasannya, polisi pun masih bingung untuk menentukan siapa pelakunya. Coba dong kalian bantu Pak Polisi ya dalam mencari pelakunya, dan aku hitung mundur 5 detik. Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi pelaku pencurian ini adalah si Ihsan guys. Coba aja deh kamu lihat di tangannya ada bekas jam tangan yang sama bentuknya dengan jam yang hilang kan? Kalian jawabnya orang yang mana nih? Nah, buat yang jawab benar, wah selamat ya guys. Kalian pasti super teliti. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Nah, itu dia guys teka-teki logika paling-paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!